Halo nakama, berjumpa lagi dengan channel Marimo Zoro, channel yang akan membahas teori-teori besar One Piece. Disclaimer dulu ya, teori ini hanya sebatas prediksi kemungkinan yang akan terjadi dan tidak bermaksud mendahului Oda Sensei. Jangan sampai ketinggalan update terbarunya, klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Seperti yang kita ketahui, Oda Sensei menjanjikan pertarungan Wano ini jauh lebih besar dibandingkan Perang Dunia saat eksekusi Ace dan kematian Shirohige. Namun, pada saat itu yang terlibat perang hanya Luffy lah dari kelompok topi jerami. Jinbei pada saat itu belum bergabung dengan kelompok topi jerami. Nah, saat ini kelompok Straw Hat berkumpul semua dengan aliansi bajak laut Heart Silau, aliansi suku Ming, dan aliansi shinobi Red Scabbard, dan aliansi Kid yang akan balas dendam untuk Wano. Pertempuran besar ini akan sangat epik dan menarik yang akan menunjukkan skill-skill terpendam dari kelompok topi jerami tentunya. Siapakah yang akan menjadi lawan siapa? Ayo kita mapping berdasarkan potensi, kemampuan, Devil Fruit User, serta pangkatnya. Yang pertama, Luffy topi jerami. Kalau ini sudah bisa dipastikan guys, lawan Luffy adalah Kaido. Man of the Man, pemeran utama akan selalu melawan tokoh antagonis utama. Dengan kemampuan haki Luffy yang baru diajarkan oleh kakek tua Hyogoro, haki Luffy diprediksi akan mampu menembus kulit tebal Zoannya Kaido. Tipe pertarungan jarak dekat akan dikerahkan Luffy secara total dengan tipe gear Luffy yang sudah berkembang. Nah, di sini tokoh antagonis pendamping adalah Big Mom yang ikut dari art sebelumnya. Saya bisa prediksi lawan utama Big Mom adalah Jinbei. Jinbei punya tekad yang kuat dan tidak merasa takut dengan Big Mom sedikit pun. Menjadi nakama calon raja bajak laut masa depan tidak boleh takut dengan seorang Yonkou sekalipun. Nah, begitulah kata Jinbei. Big Mom tidak akan kuat mengambil nyawa Jinbei, tapi hanya Oda yang tahu jalan ceritanya. Ada yang prediksi Jinbei dan Big Mom akan mati di arc ini, tapi Mimin yakin ini pertarungan yang epik. Oh ya, jangan lupa ada aliansi Law yang selalu menjadi tokoh sampingan tokoh utama. Seperti Law ikut melawan Mingo di Dressrosa. Sepertinya Law juga akan ambil alih di scene sampingan di sini. Bersama Jinbei akan konfrontasi dengan Big Mom. Keberadaan Kid yang memiliki dendam yang sama dengan Kaido juga akan menambah keseruan arc ini. Kid dipastikan akan bergabung dengan Law dan bantu Luffy melawan Kaido. Ide awalnya untuk mengalahkan Kaido juga berasal dari Law kan? Ya, gimana menurut kalian? Yang kedua, guys, bajak laut Beast punya All Star, King, Queen, dan Jack. Di sisi lain, bajak laut topi jerami punya trio monster. Tapi Kapten sudah melawan Kaido duluan. Zoro dipastikan akan melawan ahli pedang. Lawan yang paling cocok dengan Zoro adalah Jack. Jack manusia ikan dan juga pengguna buah setan tipe Zoan Mammoth gajah purba serta pengguna pedang. Sebelumnya Jack membantai suku Ming. Sesama ahli pedang, Zoro akan mengalahkan Jack, tapi sepertinya tidak seimbang. Ya, orang kedua topi jerami melawan posisi ketiga top rank All Star. Sanji akan melawan Queen. Sanji sebelumnya diperlihatkan bertarung dengan Tobiroko, Page One. Namun Sanji dengan mudah mengalahkannya. Artinya Sanji sepadan dengan melawan salah satu All Star.
Queen yang suka makan akan cocok melawan Sanji si tukang masak. Ya, cocokologi. Tapi kemampuan bertarung Sanji akan cocok untuk mengalahkan Queen si parasit. King Top One All Star. King, pengguna buah setan Zoan tipe dinosaurus purba Pteranodon, bisa terbang dan berapi. Siapa lagi lawan yang cocok untuk kemampuan ini? Lawannya adalah Marco the Phoenix. Marco juga pengguna buah iblis tipe Mythical Zoan dengan api biru untuk healing, sama-sama bisa terbang dan bertarung di udara. Marco, komandan divisi 1 bajak laut Whitebird, akan ikut dalam laga besar ini melawan komandan pertama bajak laut Beast. Ada kemungkinan Marco tidak imbang karena King juga pengguna pedang dalam pertarungannya. Tapi bisa saja Zoro yang sudah mengalahkan Jack duluan akan bekerja sama dengan Marco untuk mengalahkan King. Marco mengajak Zoro terbang dan mengeluarkan jurus 7 gunung, 7 samudera, takkan ada yang tidak bisa kutebas. Jadilah Zoro semakin kuat. Di sisi lain, bajak laut topi jerami sudah cukup disibukkan dengan banyaknya musuh yang dihadapi. Bagaimana pendapat kalian guys? Pertarungan ini tidak akan singkat. Masih ada tokoh kuat lainnya yaitu Inuarashi, Nekomamushi, Yamato yang akan membantu Luffy. Sultan Maru akan melawan siapa? Ayo kita bahas di teori selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa lagi di teori Marimo Zoro berikutnya. Salam.